Halo semua, selamat datang di alur cerita film Alfor Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur film seru yang berjudul Plan yang dirilis pada tahun 2023. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bandara di Singapura. Kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini yang bernama Torren. Dia adalah seorang pilot maskapai penerbangan di mana pada saat itu ia sedang melakukan video call dengan putrinya yang bernama Daniela. Terlihat pada saat itu Daniela tengah berlibur di sebuah pantai di Hawaii dan berpesan untuk jangan terlambat kepada ayahnya karena di malam ini adalah malam tahun baru. Setelahnya Torrens menuju ke dalam pesawat di mana di sana telah ada co-pilot yang bernama Dele. Sebelum terbang, manajer maskapai mendatangi dua pilot ini dan menunjukkan rute perjalanan yang akan mereka lewati. Di sana Pak Manajer mengatakan jika dalam rute ini kemungkinan besar akan terjadi cuaca yang kurang kondusif. Sebenarnya bisa saja melewati rute yang lebih aman, namun rute tersebut lumayan jauh sedangkan mereka hanya membawa 14 penumpang sehingga rute tercepat dipilih agar lebih efisien. Mendengar hal itu, Torrens tidak keberatan karena jam terbangnya sebagai pilot profesional sudah sangat mumpuni. Tak berselang lama kemudian datang Mbak Kepala Pramugari dan mengatakan kepada Torrens jika dirinya sedang ditunggu seseorang di pintu masuk. Setelahnya Torrens mendatangi orang yang dimaksud yang ternyata dia adalah seorang polisi. Di sana Pak Polisi menjelaskan jika ia akan menumpang di dalam pesawat dengan membawa Louis, seorang buronan kelas kakap dengan kasus pembunuhan. Torrens sebenarnya agak keberatan, namun karena polisi tersebut terus memohon dan hanya pesawat ini yang akan terbang di malam tahun baru, maka Torrens pun terpaksa menerima penumpang buronan tersebut. Sebelum terbang, Torrens kembali mengumpulkan Mbak Pramugari. Di sana ia mengatakan untuk merahasiakan hal ini agar para penumpang lainnya merasa nyaman dan tidak khawatir dengan sang buronan. Setelah semua penumpang masuk dan Torrens telah memberikan instruksi kepada seluruh penumpang, akhirnya pesawat pun take off meninggalkan landasan Bacu. Setelah mengudara seperti biasa, pesawat dituntun oleh menara pengawas untuk selalu dalam rute penerbangan yang sudah ditentukan. Pramugari juga mulai memberikan makanan kepada para penumpang. Lalu dua penumpang cantik yang duduk di belakang ingin berselfie dengan Louis sang buronan. Namun hal itu tentu segera dilarang oleh Pak Polisi yang saat itu duduk di samping Louis. Di dalam kokpit sendiri Dele memasang foto keluarganya dengan alasan mereka adalah penyemangat. Hal itu membuat Torrens sedikit merasa terharu dengannya karena ternyata istri Torrens telah meninggal dan yang ia miliki adalah putri sematawayangnya yang bernama Daniela. Setelah lama mengudara, pesawat terlihat memasuki zona cuaca ekstrim di mana radar langsung berbunyi dan lampu sabuk pengawan segera dinyalakan oleh pilot. Torrens menghubungi menara pengawas dan meminta untuk menaikkan pesawat di ketinggian 4000 kaki. Namun sayangnya komunikasi tersebut kurang lancar dan pesawat mengalami sedikit guncangan yang lumayan hebat. Setelah situasi dirasa membaik, Torrens pun keluar kokpit dan menenangkan para penumpang. Ia mengatakan jika saat ini pesawat telah memasuki zona badai. Baru saja dirasa aman, sebuah gemuruh dilanjutkan dengan sambaran petir hebat kembali mengguncang badan pesawat. Akibat sambaran petir barusan, pesawat mengalami gangguan listrik dan suasana semakin mencekam. Dengan susah payah, Torrens pun kembali masuk ke dalam ruangan kokpit dan berusaha untuk menghubungi menara pengawas. Namun karena sambaran petir tadi membuat pesawat mengalami gangguan komunikasi dan mereka hanya bisa mengendalikan pesawat dengan cara manual tanpa radar dan komunikasi lagi. Parahnya lagi mesin pesawat juga mengalami gangguan dan hanya bisa bertahan 10 menit lagi. Torrens pun memberanikan diri mengambil keputusan di mana mereka akan mendarat darurat di mana para penumpang dibuat panik karena guncangan pesawat yang semakin hebat. Pak Polisi terlihat sedang berusaha untuk menghubungi keluarganya di rumah. Namun naasnya HP polisi tersebut terjatuh karena guncangan dan seorang pramugari yang berusaha menolong polisi itu juga malah menjadi korban di mana mereka sama-sama terhempas dan meninggal dunia.
Namun kabar baiknya, pesawat kini kembali terbang stabil setelah keluar dari badai yang ganas. Mereka juga melihat pulau kecil dan berusaha untuk mendaratkan pesawat di pulau tersebut. Setelah mendaratkan pesawat dengan mulus, Torrance dan Dele segera menyuruh para penumpang untuk turun karena dikhawatirkan masih ada konsleting listrik yang akan membuat pesawat meledak. Singkat cerita, pagi pun tiba, terlihat Torrance dan awak pesawat kebingungan karena polisi penjaga sudah tewas dan kini mereka tak tahu diapakan buronan tersebut. Bonnie kemudian memberikan kunci borgol kepada Torrance dan untuk menunggu bantuan datang, Torrance berusaha untuk menenangkan para penumpang dan mengatakan jika mereka saat ini berada di sebuah hutan Filipina. Namun masalahnya di pulau ini tidak ada sinyal sama sekali sehingga Torrance meminta para penumpang untuk sabar dan tenang sampai bantuan dari maskapai datang. Sementara di kantor pusat maskapai, mereka baru saja menerima laporan di mana pesawat mereka telah hilang kontak saat melewati negara Filipina. Tak lama berselang, seorang pemimpin lalu lintas udara terlihat memasuki ruangan. Ia kemudian menyuruh bawahannya untuk memastikan lokasi jatuhnya pesawat dan memastikan apakah masih ada penumpang yang masih selamat. Scene kemudian kembali memperlihatkan di mana Torrance dan para penumpang lainnya tengah membuat sebuah tenda untuk sementara mereka beristirahat. Setelah itu terlihat Torrance menghampiri Louis, sang buronan yang saat itu tengah terdiam diri tanpa ada seseorang yang menemaninya. Di sana Torrance mengatakan ia bingung harus bersikap bagaimana dengan Louis. Di satu sisi ia adalah salah satu penumpangnya dan di sisi lain ia juga adalah seorang buronan yang sangat berbahaya. Tak mau hanya pelongok-pelongok dan berserah diri, Torrance dan Dele terlihat sedang memperbaiki sistem kelistrikan pesawat. Siapa tahu mereka dapat memperbaiki komunikasi dan mereka dapat mengirimkan sinyal darurat kepada menara pengawas terdekat. Tak hanya itu, Torrance juga memasukkan jenazah Pak Polisi dan seorang pramugari ke kantong mayat. Di sana tak sengaja Torrance menemukan pisau dan senjata milik Pak Polisi. Di sisi lain, satu penumpang terlihat tengah mengabadikan momen mereka melalui smartphone-nya. Louis yang tersorot kamera merasa risih. Ia pun menghajar pria botak tersebut dan membuang HP miliknya. Dari sana Torrance melihat jika Louis bukanlah orang sembarangan dan ia pun meminta Louis untuk menemaninya mencari bantuan di sebuah perkampungan yang tak jauh dari mereka mendarat. Scene kemudian memperlihatkan seorang pria yang sedang berlari menemui kepala pemberontak yang ternyata mereka adalah penduduk asli pulau ini. Pria itu menceritakan kepada bosnya jika malam tadi ada sebuah pesawat komersil yang terbang rendah dan kemungkinan besar mendarat darurat di pulau ini. Mengingat tadi malam terjadi badai dan hujan yang sangat lebat. Mendengar informasi tersebut, bos pemberontak yang bernama Junmar kemudian memberikan pria tersebut uang sebagai upah informasi ini. Dan ya, seperti yang kita duga, Junmar lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari pesawat tersebut. Di lain sisi, Daniela yang saat itu sedang santuy membaca buku dikejutkan dengan sebuah berita di mana pesawat yang dipiloti ayahnya terjatuh di kepulauan Filipina. Daniela terlihat sangat cemas dan menghubungi ayahnya. Namun terlihat ayahnya tidak bisa dihubungi karena kita semua tahu di pulau tersebut tidak terjangkau sinyal. Scene kembali menunjukkan di mana Torrance dan Louis tengah berjalan melalui sebuah hutan. Selama perjalanan Louis mengatakan jika dirinya dulu adalah seorang tentara. Namun karena suatu masalah dan tidak bisa mengontrol emosinya, Louis terpaksa membunuh seseorang. Dan karena obrolan tersebut, Torrance sedikit lengah di mana Louis tiba-tiba kabur menghilang entah kemana. Karena sudah kepalang berjalan jauh, Torrance pun melanjutkan perjalanan dan ia pun menemukan sebuah bangunan yang terlihat sudah tak berpenghuni. Saat di dalam, alhamdulillahnya Torrance menemukan sebuah telepon yang sepertinya masih berfungsi. Torrance kemudian memperbaiki beberapa sambungan kabel dan alhasil telepon tersebut dapat berfungsi. Di sana Torrance segera menghubungi call center perusahaan maskapainya bekerja. Namun sayangnya pegawai call center tersebut menganggap jika Torrance adalah orang yang sedang mengerjainya. Pegawai tersebut tidak percaya karena setelah pesawat tersebut dinyatakan hilang kontak, banyak orang yang menelpon dan mengatakan jika mereka adalah pilot pesawat. Karena Torrance hanya hafal nomor putrinya, akhirnya Daniela adalah orang yang tepat untuk dihubungi.
Di sana Daniela yang mengetahui jika suara tersebut adalah ayahnya sangat bersyukur karena mengetahui ayahnya masih hidup. Torrance kemudian menyuruh putrinya untuk memberitahu kantor maskapai jika mereka masih selamat dan sekarang berada di kepulauan terpencil di Filipina. Namun belum saja pesan tersebut selesai disampaikan, tiba-tiba dari arah belakang Torrance diserang oleh seorang pemberontak anak buah Jumar. Meskipun sedikit bersusah payah, akhirnya Torrance berhasil mengalahkan pemberontak tersebut. Namun tak berselang lama, Torrance kembali dikejutkan dengan suara tembakan dari arah luar. Ternyata orang tersebut adalah Louis yang sudah membawa senjata hasil rampasan pemberontak. Di sana Louis memberikan Torrance air minum dan senjata, lalu mengajaknya untuk segera keluar dari gedung ini. Dalam berselang, Torrance menemukan sebuah ruangan aneh yang sangat mencurigakan. Setelah diperiksa, mereka pun terkaget-kaget karena menyadari jika ruangan ini adalah ruangan di mana para pemberontak merekam aksi keji mereka, menyiksa para sandera, lalu kemudian negara yang bersangkutan akan diminta uang tebusan. Torrance dan Louis pun sekarang menyadari jika para penumpang saat ini tengah terancam. Mereka pun segera pergi dengan menggunakan mobil pemberontak yang tadi sudah dikalahkan oleh Louis. Scene kemudian berpindah di kantor pusat maskapai penerbangan. Akhirnya mereka mendapatkan informasi valid di mana pesawat itu mendarat. Mereka juga tahu jika di pulau tersebut dihuni oleh kelompok besar para penjahat. Menyadari situasi darurat, para pejabat tinggi maskapai lalu menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan para penumpang. Mereka juga dibekali uang sebanyak $4.000 sebagai jaga-jaga apabila para pemberontak tersebut telah menyandera para penumpang. Di lain sisi, Dele berhasil menghidupkan kembali daya pesawat setelah sedari tadi memperbaiki bagian kelistrikan pesawat. Namun sayangnya dari arah luar pesawat, para pemberontak yang dipimpin oleh Junmar tiba-tiba datang dan mengancam para penumpang dengan senjata mereka. Secara bersamaan, Louis dan Torrance juga telah sampai di dekat lokasi tersebut. Namun mereka tidak mau ambil resiko dan memilih untuk bersembunyi di balik semak belukar dan menyaksikan betapa ngerinya kelompok ini. Setelah itu, para pemberontak ini meminta daftar penumpang dan menanyakan di mana kapten pilot mereka. Dele yang diancam menggunakan pistol di kepalanya tentu tidak ada pilihan lain. Ia pun mengatakan jika kapten mereka saat ini tengah pergi ke hutan untuk mencari bantuan. Setelah seorang penumpang yang histeris melihat kejadian tersebut dengan bodohnya malah mencoba untuk melarikan diri, dan dengan seketika para pemberontak ini langsung menembak wanita tersebut. Karena tidak terima si cowok yang melihat pacarnya mati, sok-sokan ingin melawan Junmar. Dan karena hal itu, Junmar tak segan-segan memenggal kelapa si cowok tersebut sekaligus menunjukkan kepada para penumpang yang lain betapa sangarnya mereka. Selanjutnya mereka semua kemudian dibawa ke mobil dan akan dibawa ke markas. Sedangkan dua orang pemberontak diperintahkan untuk menggeledah tempat ini. Setelah dirasa pemberontak tersebut telah pergi, Louis dan Torrance segera bergerak dan melumpuhkan dua orang pemberontak tersebut. Torrance kemudian menginterogasi salah seorang pemberontak yang dibiarkan hidup. Di sana mereka mendapatkan informasi jika para sandera akan dibawa melalui kapal menyeberang dari pulau. Mengetahui hal itu, Torrance segera bergerak cepat, di mana pada mulanya ia yang mengetahui jika kelistrikan pesawat telah hidup segera memberitahu kantor maskapai titik koordinat mereka saat ini. Ia juga menuliskan sebuah pesan di baju pilot miliknya, di mana ia akan menyelamatkan para penumpang yang saat ini disandera oleh para pemberontak. Di lain sisi, kita ditunjukkan di mana para penumpang yang saat ini menjadi tawanan tengah diperiksa oleh Junmar dan anak buahnya. Mereka menanyakan nama dan asal negaranya, di mana hal itu direkam dan akan dikirim sebagai langkah teror. Atas titik koordinat yang telah dikirimkan oleh Torrance, kantor pusat berhasil menangkap gambar di mana pesawat berada menggunakan satelit. Di waktu bersamaan, pasukan tentara bayaran juga telah berhasil ke titik koordinat yang telah dikirim oleh Torrance. Namun sayangnya mereka terlambat, di mana para penumpang saat ini sudah menjadi sandera. Sang pemimpin pasukan yang bernama David mencoba memeriksa ke dalam pesawat dan menemukan pesan yang sebelumnya telah ditulis oleh Kapten Torrance. Di lain sisi, Torrance dan Louis yang saat ini sudah berada di kamp pasukan pemberontak. Mereka mengendap dan satu demi satu berhasil melumpuhkan para penjaga.
Setelah berhasil menyelamatkan para penumpang, mereka berencana akan kabur dari sana menggunakan sebuah bis. Namun masalahnya di sini adalah para pemberontak tersebut sebagian tengah berjaga di jalan dan mereka tak mungkin menerobos begitu saja. Mengetahui hal itu, Torrance yang bertanggung jawab atas semua penumpang mengorbankan dirinya, di mana ia akan berencana menjadi umpan selagi mereka kabur. Rencana tersebut kemudian dijalankan, di mana Kapten Torrance yang menyerahkan diri langsung dihajar oleh Junmar dan anak buahnya. Sesaat sebelum Torrance dihabisi, beruntungnya David dan tentara bayaran kini telah sampai dan sudah dipastikan kontak senjata pun terjadi. Setelah menghabisi sebagian pemberontak, para penumpang dengan dikawal tentara bayaran segera kabur menuju ke dalam pesawat. Di lain sisi, Junmar yang melihat anak buahnya telah dihabisi merasa sangat murka. Ia pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mengejar mereka dan menggagalkan upaya kabur dari pulau ini. Setelah sampai di pesawat, para penumpang tidak begitu yakin jika pesawat mereka bisa kembali terbang. Namun Kapten Torrance terus meyakinkan dengan sungguh-sungguh dan mengatakan jika mereka tidak ada waktu untuk menunggu heli penjemput karena para pemberontak sebentar lagi akan datang. Setelah diyakinkan oleh Kapten Torrance, akhirnya para penumpang satu demi satu masuk ke dalam pesawat. Sementara pasukan tentara bayaran segera berpencar mengatur formasi untuk menahan para pemberontak yang sebentar lagi akan datang. Di saat baku tembak, Louis memutuskan untuk tidak ikut masuk ke dalam pesawat. Ia memilih bertahan demi membackup pesawat selama take off dengan resiko dirinya mati dibanding harus masuk ke dalam pesawat yang jika dirinya selamat akan berujung di penjara. Tak ada pilihan lain, Torrance yang tergopoh-gopoh terkena tembakan di kakinya berlari masuk ke dalam pesawat dan menerbangkan pesawat tersebut keluar dari Pulau Setan ini. Saat pesawat hendak take off, Junmar dan anak buahnya yang tersisa terlihat masih berusaha untuk mengejar dan menembakkan RPG agar pesawat tersebut meledak. Namun dari kejauhan, Louis tentu tidak tinggal diam. Ia pun menembak anak buah Junmar sehingga roket RPG melesat tidak mengenai badan pesawat. Kini yang tersisa hanyalah Junmar seorang diri dan berusaha untuk mereload kembali RPG-nya. Namun sesaat sebelum roket RPG berhasil diluncurkan, pesawat dengan kecepatan tinggi berhasil menabrak Junmar hingga ia pun langsung pindah alam. Meskipun sudah mengudara, pesawat yang dikemudikan Kapten Torrance rupanya mengalami masalah di mana salah satu mesin pesawat rusak parah akibat tembakan para pemberontak. Meskipun demikian, Torrance yang seorang pilot sejati tentu tidak menyerah begitu saja. Ia semaksimal mungkin mengendalikan pesawat yang telah kehilangan daya dan mendaratkan pesawat di bandara terdekat negara Filipina. Secara dramatis, pesawat yang sudah kehilangan fungsi sayap, mesin dan bahkan roda yang sudah hancur akhirnya berhasil landing dengan sempurna di sebuah bandara kecil. Tim medis dan keamanan segera dipersiapkan untuk mengevakuasi para penumpang. Dan di sana Torrance yang seorang pilot sejati sangat dihormati atas jasanya yang berhasil menyelamatkan para penumpang dan berusaha semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan menyelamatkan mereka semua. Sebelum film berakhir, Kapten Torrance terlihat kembali menelpon Daniela dan ia meminta maaf karena ternyata ia tidak bisa menepati janjinya, di mana ia terlambat untuk menghabiskan malam tahun bersama. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah bernapas meskipun kalian tidak berguna dan teruslah berusaha meskipun saat ini kalian masih rebahan. Saya dan jajaran tim A4 Movie cabang Manila mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.